Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 8 bab 2 tentang relasi dan juga fungsi. Apa sih relasi fungsi itu? Apa keduanya sama atau ada yang membedakan? Oke, kita akan bahas pada video kali ini, oke? Relasi. Relasi itu adalah hubungan. Hubungan. Misalkan kamu punya teman nih di SD. Di SD punya teman banyak kan? Di SMP pun punya teman banyak. Beda-beda. SMA nanti kalian juga punya teman banyak. Dan begitu pun seterusnya. Ketika usia kalian bertambah. Itu bertambah hubungan sesama manusia. Relasi itu namanya. Oke? Dan di sini ada 3 keluarga. Keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3. Bapak Joko di keluarga 1 tidak punya anak. Di keluarga 2, Bapak Tono mempunyai 1 anak namanya Udin. Keluarga 3, Bapak Rudi punya anak 2, Tuti dan Amir. Oke? Pahami nih. Ini adalah hubungan antara ayah dan anak. Ya. Selanjutnya. Buat bikin relasi, menggambarin relasi, bisa dengan diagram panah. Yang pertama. Nih. Diagram panah. Ketika A adalah anggota. Ini anggota. Nama disebutnya. Himpunan dari A. Dan B anggota himpunan B. Makanya A, B adalah relasi. Oh, ini anggota relasi. Ini sama ini di dalam kotak. Bulat. Ini anggota. Oke. Himpunan 1, ini himpunan 2 ibaratnya. Ya. Anggota himpunan 1 ke anggota himpunan 2 di panah. Oke. Yang kedua, diagram Kartesius. Karena masing-masingnya cuma 1 dan dia berkunjung ibaratnya, ya kan? Si A berkunjung ke B, anggotanya, makanya dikasih noktah atau titik. Nih, noktah atau titik, ya. Kemudian selanjutnya adalah himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Ya, karena satu-satu masing-masingnya, ya cuman kayak gini aja. A, B. A-nya ini adalah himpunan asal, yang B-nya adalah anggota lawan atau kawan. Oke. Nah, di yang untuk awal tuh, kan 3 keluarga. Bapak Joko, Bapak Tono, Bapak Rudi. Kita akan buat ke diagram panah, bidang koordinat Kartesius, dan pasangan berurutan. Diagram panah. Joko karena nggak punya anak, dia nggak ada pasangan. Ya. Dan juga dia nggak berkunjung ibaratnya. Nggak berkunjung ke anaknya karena dia nggak punya anak, belum punya anak. Oke. Dan Tono, dia berkunjung ke Udin, atau berkunjung ke anaknya, atau punya hubungan dengan anaknya, ya kan? Kemudian Rudi, dia ke Amir sama ke Tuti, karena dua-duanya adalah anaknya dia, anaknya Bapak Rudi. Oke. Ini relasi ayah dari. Ini relasinya ayah dari. Yang kedua, bidang koordinat Kartesius. Karena Joko nggak punya anak, ya nggak ada ininya dong. Nggak ada noktah. Kan tadi kalau domain sama kodomainnya, domain yang berkunjung ke kodomain.
dikasihnya noktah buat nyambungin. Ini juga nggak ada. Jadi nggak ada. Ono ada noktah karena dia punya pasangannya Udin, anaknya sendiri. Rudi ada 2 noktah karena ada 2 anak. Oke. Ke samping domain atau nilai X, ke atas adalah kodomain atau nilai Y. Oke. Yang ini. Pasangan berurutan. Ujung sama ujung dikasih kurung kurawal. Tengah dikasih tanda kurung. Biasa. Daerah asal, Tono, daerah lawan, Udin. Rudi, daerah asal, Amir, daerah lawan. Nah, ini kenapa Rudinya ada 2 kali? Ya karena dia punya pasangannya 2. Jadi tulisnya masing-masing. Rudi ke Amir, Rudi ke Tuti. Ya. Oke. Domainnya. Joko tetap di bawah. Karena di keterangan awal ada Joko. Di sini pun ada Joko. Ya. Kodomainnya. Yang di akhir, yang di kedua nih. Ini. Dan ini. Oke. Rank atau hasil. Ya ranknya yang di semua yang dikunjungin. Semuanya dikunjungin kan? Udin, Amir, Tuti, ya udah tulis semua. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari diagram Cartesius. Mencari pasangan berurutan dari diagram Cartesius. Ini kan ya, ada X atau ke samping X atau himpunan A, himpunan asal, ke atas ada B, himpunan lawan atau Y, ya. Kemudian nih, ada 1 dan 2. Ya. 1 dan 2. Lihat. 1, 2. Adanya di mana? 1, 2. Oke. 1,2. Oke. Ada semua ya? Oh, kecuali D berarti. Selanjutnya. Ada mana lagi nih? Ada 2 sama 3. Ya. Samping dulu. Baru ke atas. 2 sama 3. Udah jelas kelihatan 2 sama 3. Oke. Selanjutnya adalah 3 sama 4. 3 sama 1 ternyata. 3 sama 1. Ya, kelihatan kan? Nah, udah jelas nih. Lagi, udah sama selesai, ayo. Lagi. 4 sama 4. Sini. Ya. Udah jelas kan kelihatan? Udah jelas nih. Baik, betul? Betul. Gitu ya. Ke samping dulu. Baru atas ya. X, Y. Ya. X atau A, Y atau B. Oke. Selanjutnya kita akan mencari hubungan apa sih ini tuh? Apakah faktor dari, akar dari, kuadrat dari, atau lebih dari? Lihat. Lihat ya. 1 sama 1. 1 akar dari 1, betul? Betul. Kemudian 2. Nih, kayak beginilah ya.
1 akar dari 1. Oke, betul kan? 2. Akar dari 4 kan? Betul nggak sih? Akar 4 tuh 2 kan? Gitu kan? 3. Dari 9? Ya betul. Ya. 4. Dari 16. Ya, betul kan? Apa sih? Akar. Udah, jawabannya B ini. Akar. Kalau faktor kan? Misal nih, bukan bisa faktor. Atau coba lihat, kalau faktor mah gak bakalan 2 ke 4 doang. 2 bisa jadi ke 16 dong kalau faktor kayak gitu. Faktor tuh apa sih, Bu? Berapa kali berapa yang bisa hasilnya 16? Gitu aja deh gampangnya. 16 bagi 2 kan bisa. 2 dikali berapa hasilnya 16 kan ada. Ya kan? Kalau faktor, harusnya 2-nya harus ke 16 juga kan? Ini salah. Kalau kuadrat, coba lihat. Kalau kuadrat, emang iya 4 itu kuadratnya 16? Kan harusnya 16 kuadrat dari 4. Iya nggak sih? Ngerti nggak? Lebih dari. Atau udah jelas nggak kelihatan kurang salah. Masa 2 lebih dari 4? Udah kelihatan 2 kurang dari 4 kalau mau. Oke? Dan ini salah. Ya. Lanjut. Udah masuk ke fungsi nih. Jadi relasi sama hubungan. Sekarang fungsi adalah pemetaan. Nih. Pemetaan. Dari A ke B, setiap anggotanya mempunyai pasangan tepat 1. Anggota A-nya, pasangannya tepat 1. Jadi dia nggak boleh mendua, nggak boleh selingkuh, ya. Nggak boleh, ibaratnya lah, nggak boleh berkunjung ke rumah yang lain. Harus ke 1 aja. Nih lihat, A, dia ke 3. B, cuman ke 4. Yang C juga cuman ke 4. Bu, kok ini boleh dikunjunginya lebih dari 1? Atau kan ini mah yang B. Kan? Ini mah B. Bukannya. Ini B. Ini yang A. Ini A. Jadi kalau yang B dikunjungin sama berapa orang juga nggak masalah. Yang penting si A-nya wajib mengunjunginya cuman ke 1 orang aja. Oke? Paham? Contohnya nih. Nih, lihat nih. Ini fungsi nih. Ini fungsi katanya. Ya, ini fungsi. Walaupun si B ada yang dikunjungin 2 kali, atau udah tetap kita patokannya ke A. Lihat A-nya, masing-masing 1. Masing-masing 1 ngunjunginnya. Oke. Lihat yang C dulu deh. Yang C udah jelas lah ya, masing-masing ke 1 aja. Sekarang dia fungsi. Lihat yang B nih. Kenapa dia bukan nih? Wah, kok dia bukan ya? Lihat, apakah ada yang mengunjungi? Si asal mengunjunginya kedua orang? Ada. Ini, lihat. Dia mengunjunginya ke X sama ke Z. Itu nggak boleh. Kan nggak boleh mendua. Nggak boleh selingkuh ibaratnya. Ya. Tidak boleh berkunjung lebih ke 1 orang. Si A. Oke. Paham? Lanjut. Sekarang notasinya. Kan tadi mah ibaratnya kalau misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan di
masukin ke matematika. Ini sekarang gimana sih notasinya? Notasi itu apa? Melambangkan. Fungsi itu dilambangkan itu seperti apa? Ya seperti ini. Seperti ini. F. Fungsi F memetakan X ke Y. Ataupun bisa juga F. Fungsi F memetakan X ke Fx. Sama aja. Mau Y, mau Fx, mau Hx, mau Gx, sama aja. Cuman yang membedakan nama fungsinya doang. Dia namanya fungsi F. Oke. Ada lagi namanya fungsi G. Fungsi H. Sama aja cuman ganti huruf doang sebenarnya. Ya. Nah di sini nih. Kan ini notasinya. Notasinya itu lengkap. Lengkap notasinya sampai sini. Kalau misalkan rumusnya doang, rumus fungsinya doang, ya udah tok fx sama dengan tx min 1. Ya. Di sini juga nih dijelasin. Fx itu hasil atau rank atau bisa disebut juga bayangan dari x yang diketahui. Misal x-nya diganti dengan 2. Makanya bayangan dari 2 adalah atau hasil nilai fungsi dari X sama dengan 2 adalah, paham? Berapa banyak kemungkinan fungsi? Ada berapa banyak? Kalau ininya cuman 1, ininya juga cuman 1, atuh jadinya cuman ada 1. Ya. Kalau ininya 2 sama 2, rumusnya 2 kali 2. Oke, yang ini. Ini kan kita ngomonginnya fungsi ya. Fungsi ya, fungsi. Syarat fungsi itu A-nya harus wajib berkunjung ke satu orang doang. Otomatis A-nya tidak boleh lebih banyak dari B. Oke, minimalnya harus sama. Ya. Yang ini rumusnya 1 kali 1 sama dengan 1 dong. Jadi ada satu kemungkinan doang. Satu fungsi doang yang kebentuk. Yang gini nih. Ini kan cuma 1 kan dalamnya. A. Ini cuma 1 kan. Ini A. Ini B. Nah, cuma 1 doang. Hup. 1 fungsi. Ya. Kalau yang warna hijau. Ini yang warna cuman 1 doang. Ya. Sekarang yang hijau. Kita bikin yang hijau. Karena 2 kan. Ada A sama ada B. Ada ada 1 sama 2. Oh, sama 2. 1 A ke 1, B ke 2. Harap bersabar. Ya. Ini kan
Yang A, dia berkunjung ke semuanya berkunjung kan yang A. Makanya dia adalah fungsi. Baru 1. Katanya di sini 4. Bikin lagi. A, B. Lagi. Bikin lagi. 1, 2. A, 2. Sama B kan. Kan A ke 1 udah. Berarti sekarang A kedua. Wih. Sekarang A kedua. Dan B ke 1. Mau berkunjung? Berkunjung. Makanya dia adalah fungsi. Ini yang kedua. 2 lagi. A, 1. 1, 2. Wih, satunya kecil. Ini himpunan A. Ini himpunan B. Nah, berhubung ini fungsi. Kalau fungsi, boleh nggak sih kayak gini? Ini A ke 1 dan 1 ke 1. Ke 1 lagi ya di sini. B ya. Kita perbaiki. Nah, A sama B berkunjung ke 1 boleh. Ini fungsi. Fungsi. Ya, karena A-nya masing-masing dari dia cuman ngunjungin 1 orang. Walaupun yang dikunjunginnya sama. Itu masih tetap fungsi. Oke. Lagi. Karena ada 4. Bikin 1 lagi. A, B. 1, 2. A, B. Nah, tadi 2 orang dari A ke 1 kan. Sekarang 2 orang dari A sama-sama ke B. Ini fungsi. Fungsi dong. Ya. Jadi ada berapa fungsinya yang kebentuk? Ada 1, 2, 3, 4. Ini. Seperti ini kemungkinan yang terbentuk. Oke. Selanjutnya. Nah, kalau selanjutnya mah korespondensi satu-satu katanya nih. Apa sih itu korespondensi satu-satu? Himpunan A dan himpunan B korespondensi satu-satu jika relasi inverse. Inverse tuh kebalikan ya. Ini kan nih. Dari B ke A juga. Dari B ke A juga merupakan fungsi. Ini satu-satu. Ya udah. Si A-nya nggak boleh. Si A-nya nggak boleh berkunjung ke yang teman sama. Misalkan, Ibu dan Bu Wigi ngunjungin. Nih, misalkan ya. Nah, ini tuh nggak boleh tahu. Ngunjung si A, anggota A, berkunjungnya tuh ke tempat yang sama. Karena satu-satu doang. Fokus ke satu-satu doang. Misalkan, ada kelas B ke kelas C. Kelas B, 2 orang. Ada Leon sama Bayu. Leon ke kelas C.
ke Gibran. Dan Bayu ke Sultan, misalkan. Itu kan masing-masing satu kan. Mau dari kelas C ke kelas B juga satu orang aja kan tempat tujuannya. Sultan ke Bayu, Gibran ke Leon. Sama kan masing-masingnya. Mau diputer balik dimanapun juga. Mau dari B ke C, mau dari C ke B berkunjungnya. Tetap sama kan masing-masing ke satu orang. Itu namanya korespondensi satu-satu. Misalkan gini, ada nih contoh. Bu, misalkan di sini A-nya ada 3 orang, Bu. A, B, C. Sedangkan yang B cuma ada 2. Ini aja udah kelihatan. A-nya lebih dari B. Lebih banyak. Nih. Lebih banyak. Atuh 3 sama 2 ya lebih banyak. Udah kelihatan ini aja bukan fungsi. Ya. Ini bukan fungsi. Duh, sama ya. Sudah. Ini bukan fungsi karena udah jelas banget A-nya lebih banyak. Dan dia ada satu orang yang gak berkunjung. Si A-nya. Si A-nya gak ada yang gak berkunjung. Ya udah jelas bukan fungsi. Mau digimanain lagi? Mau dicari seberapa banyak fungsinya? Atau dia bukan fungsi, gimana? Udah selesai. Bab 2, relasi dan fungsi. Oke. Lanjutnya latihan. Kalian kerjakan latihan ini. Buat latihan buat belajar. Buat memantapkan pemahaman. Buat biar lebih memahami materinya. Ya. Ini walaupun cuman ya ada 3 macam jenis soalnya. Tapi Ibu ada yang misal satu jenis nih kayak gini. Ini kan nyari A ya. Ini nyari X. Ini sama kan? Ini juga nyari A. Ini sama kan? Ada 3. Ini juga sama. Ada 4. Nah, kayak gitu. Walaupun banyak, tapi ini tetap kok. Cuman gitu-gitu aja caranya mah. Enggak yang lain. Ya, kalian pelajari ini. Siapa tahu mungkin muncul di ujian-ujian selanjutnya. Ya, tetap semangat. Tetap fokus belajar. Yang teliti. Jangan sampai kehilangan min. Oke. Misalkan jawabannya harusnya min 15 yang benernya, tapi kalian malah nulisnya 15. Itu salah, guys. Ya. Oke. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh kalian ketikkan di kolom komentar. Nanti insya Allah Ibu akan jawab. Atau mungkin mau secara pribadi, boleh tanya-tanya langsung ke Ibu. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.